Timur Tengah, Iran murka terhadap perdamaian Uni Emirat Arab dengan Israel. Perjanjian normalisasi hubungan atau perdamaian antara Uni Emirat Arab dengan Israel pekan lalu menimbulkan reaksi keras dari Republik Islam Iran. Iran menilai perjanjian damai antara Uni Emirat Arab dengan musuh bebuyutan Iran, Israel itu akan mempengaruhi konstelasi politik dan keamanan di kawasan Teluk Persia. Bahkan, Kepala Staf Angkatan Bersenjata IRGC, Mayor Jenderal Muhammad Bagheri, menyatakan, perjanjian perdamaian antara Uni Emirat Arab dan Israel itu dapat mengganggu keamanan di negara-negara Islam. Tidak hanya itu, Komandan Perang IRGC itu juga mengatakan, kesepakatan damai antara Uni Emirat Arab dan Israel yang difasilitasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu tidak menutup kemungkinan akan mempengaruhi hubungan antara Iran dengan Uni Emirat Arab ke depan. Pendekatan Teheran ke Uni Emirat Arab akan berubah jika sesuatu terjadi di kawasan Teluk Persia, dan jika keamanan nasional kami rusak, betapapun kecilnya kami akan meminta pertanggungjawaban Uni Emirat Arab dan kami tidak akan mentolerirnya, kata Majan Bagheri, dikutip FIFA Militer dari Reuters Minggu 16 Agustus 2020. Diberitakan FIFA Militer sebelumnya, perjanjian damai antara Uni Emirat Arab dan Israel itu juga memancing kemarahan negara-negara Arab lainnya di kawasan Teluk Persia. Mereka menilai langkah yang diambil oleh Uni Emirat Arab menjalin kesepakatan kerjasama dengan Zionis Israel itu sebagai upaya legitimasi Saudi Arabia atas upaya invasi militer yang dilakukan oleh Israel selama ini terhadap bangsa Palestina di Gaza. Bahkan, pada hari Kamis malam beberapa saat setelah Israel mengumumkan perjanjian damai dengan Uni Emirat Arab, Saudi Arabia langsung menjadi target sasaran rudal yang ditembakkan oleh kelompok Houthi Yaman. Serangan itu diduga sebagai respon atas perjanjian damai Uni Emirat Arab Israel. Mereka menilai Saudi Arabia semakin harmonis dengan negara penjajah bangsa Palestina. Uni Emirat Arab membuat keputusan mengejutkan untuk bergandengan bersama Israel. Langkah Uni Emirat Arab ini membuat banyak pihak kecewa, termasuk Palestina. Pengamat internasional dari Universitas Padjadjaran mengatakan bahwa saat ini di Timur Tengah hanya tinggal Iran yang berani terbuka mendukung kemerdekaan Palestina. Bagi Palestina, normalisasi Uni Emirat Arab dan Israel merupakan pukulan mematikan, karena hanya tinggal Iran saja yang berani secara terbuka mendukung kemerdekaan Palestina secara diplomatik, ekonomi, dan militer. Ia menilai langkah Uni Emirat Arab sangat realistis. Kemungkinan terpeliharanya keamanan kawasan bisa menjadi jaminan bagi pertumbuhan ekonomi Uni Emirat Arab. Selanjutnya, memungkinkan deras masuknya investasi Israel di bidang infrastruktur, pertanian, elektronika, dan kedirgantaraan, ujarnya. Pasalnya, teknologi Israel merupakan salah satu yang tercanggih di dunia. Meski demikian, Uni Emirat Arab diyakini pasti memberikan beberapa syarat sebelum normalisasi dengan Israel terwujud. Salah satu syarat itu diyakini adalah membatalkan perluasan wilayah Israel ke sisa-sisa wilayah Palestina. Menurut Reza, setahun ke depan hubungan Uni Emirat Arab Israel masih akan bersifat simbolis dan belum melibatkan duta besar.
Uni Emirat Arab dan Israel sepakat untuk menjalin hubungan diplomatik penuh sebagai bagian dari kesepakatan untuk menghentikan aneksasi terhadap Palestina. Pengumuman tersebut menjadikan Uni Emirat Arab sebagai negara Teluk Arab pertama yang melakukannya dan negara Arab ketiga yang memiliki hubungan diplomatik aktif dengan Israel. Sehari setelah kesepakatan itu diumumkan, Israel melakukan serangkaian serangan udara di jalur Gaza Tengah dan Utara Jumat 14 Agustus 2020 malam. Melansir dari Anadolu Agency, Sabtu 15 Agustus 2020, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan serangan itu melukai seorang anak berusia 3 tahun. Seorang juru bicara militer Israel mengklaim target milik Hamas telah terkena dalam serangan udara itu. Aktivis Palestina telah menerbangkan layang-layang dan balon dengan api di atas wilayah Israel sebagai bagian dari protes anti penduduk yang sedang berlangsung di sepanjang perbatasan Gaza. Balon-balon itu telah menyebabkan kebakaran di beberapa lokasi di permukiman Israel. Tentara Israel sering melakukan serangan udara di daerah perbatasan. Menurut klaim Israel, layang-layang dan balon dengan api menyala telah disiapkan oleh kelompok aktivis Palestina. Jalur Gaza telah terguncang di bawah pengepungan pasukan udara, darat, dan laut Israel yang dilakukan sejak 2007. Jalur Gaza memiliki 7 pintu penyeberangan yang menghubungkannya dengan dunia luar. 6 dikendalikan oleh Israel, sementara penyeberangan Rafah dikendalikan oleh Mesir. Penyeberangan Rafah ditutup rapat sejak penggulingan mantan Presiden Mesir Mohamed Morsi dalam kudeta militer 2013.